Hai semuanya, selamat datang di channel Mayhans. Jadi hari ini aku ada bintang tamu spesial. Aku mengundang salah satu teman terbaik aku nih di kampus dulu gitu ya. Alhamdulillah kita 9 tahun udah berteman Oh my dan God, masih 9 tahun loh gitu 9 udah tahun lama ya? banget ya ampun. Dan tetap akrab gitu sampai sekarang. Terima kasih untuk Instagram, WhatsApp, dan apapun teknologi jenis itu yang mengakrabkan. Walaupun jarak kita jauh jadi deket gitu ya. Jadi Betul, betul. guys, aku kali ini namanya Mbak Ajeng nih. Halo Mbak Ajeng. Hai, halo. Mbak Ajeng ini sekarang dulu sih S1-nya bareng aku ya di Geodesi dan Geomatika ITB, terus sekarang berkarir di Belanda. Bener nggak Mbak Ajeng? Betul, betul. Alhamdulillah dapat Hmm. kesempatan lah berkarir di sini. Hari ini kita akan bahas soal bagaimana sih meniti karir di Eropa walaupun kita lulusan kampus dalam negeri. Mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih? Nah ini jawabannya mungkin banget karena contohnya ada Mbak Ajeng di samping aku. Udah berapa lama nih di Belanda BTW? Oh iya, kalau udah berapa lama sih sebenarnya aku pindah ke sini tuh Oktober tahun lalu. Jadi benar-benar 1 tahun, 1 tahun Oke, lebih dikit 1 tahun beberapa ya. hari ya. Ya, tapi kalau Hmm. alasan pindahnya karena ya ikut suami, kebetulan suami juga meniti karir di sini, jadi ya udah nikah, habis itu berapa bulan kemudian aku nyusul gitu. Long story Oh short-nya, gitu. Jadi gitu. suaminya orang Indonesia apa orang Belanda nih BTW? Warlock, warga Oh, lokal loh, Indonesia, berarti orang Indonesia iya, juga yang karirnya di iya Belanda betul, juga gitu ya. Wah, ini iya, pasangan yang luar gitu biasa begitu. nih. Nanti titip salam ke suami bisa jadi guest kedua saya gitu ya. Oh gitu, boleh boleh. Nanti saya salamkan ke suami saya, yang mana sebenarnya juga Mamai udah kenal, Iya. tetangga. Mbak Ajeng nih, BTW kan sekarang kerjanya apa di Belanda? Terus sebelumnya pas di Indonesia sempat kerja dulu nggak? Kan baru 1 tahun tuh di Belanda. Nah, Hmm, boleh tahu nggak soal working experience-nya? Jadi apa ya, kayak pengalaman kerja sebelumnya gitu, Mbak Ajeng? hmm. Ya, jadi ya mungkin aku mulai dari lulus dulu kali ya. Dari lulus Ya, kan boleh. kita 2016 kan Iya sama-sama benar Mas, Oktober sama nih. 2016. Nah, Bulan mungkin kamu lebih Juli cepat atau ya. Oktober nih? Aku Oktober soalnya. Oh, Oktober. Jadi di ITB tuh wisudanya tuh ada kloter Juli, Oktober, dan April gitu. Sama April ya. Nah, Aku Oktober kebetulan. Nah, terus ya sempat ngebantuin dosen dulu dari 2016 sampai 17 awal. Terus 17 awal tuh aku masuk ke sebuah perusahaan software GIS gitu di Jakarta. Nah, di situ sebagai apa ya istilahnya solution engineer, GIS solution engineer, ya kerjanya ngebantuin klien untuk misalnya mereka punya suatu tujuan gitu, yang bisa dibantu dengan GIS. Nah, aku bikin-bikin kayak demonya, POC gitu, jadi sering presentasi kayak gitu. Terus sektornya dulu sih pemerintahan. Jadi kayak terakhir aku dapat amanah buat ngelit gitu istilahnya, buat ngelit sektor pemerintahan dari sisi teknis gitu sih, long story shortnya gitu. Terus ya resign 2020, 2021 alhamdulillah dapat kesempatan juga dapat buat kerja gitu. Masih sebenarnya IAS analis juga, tapi beda banget nih sektornya. Kalau dulu pemerintahan, sekarang aku sektor telekomunikasi. Jadi lebih ke manajemen aset dengan menggunakan GIS. Sebenarnya exciting banget, cuman aku nggak bisa terlalu menjabarkan lebih lanjut gitu. Intinya manajemen aset, misalnya telekomunikasi ada ya ada kayak kabel gitu um, di jalan itu adalah suatu departemen yang memanage itu dan aku salah satu bagian dari departemen itu gitu aja. Kurang wah gitu ya, lebih. kerjanya luar biasa. Jadi intinya karirnya selama ini di GIS. Kuliahnya kalau nggak salah Iya, dulu juga GIS ya. Pernah iya. ikut olimpiade bareng suami juga kan tentang GIS ya waktu itu ya. Pernah bareng dulu lomba, itu diadain sama UGM ya. Jadi kayak lomba itu per tim, tapi aku juga pernah ikut yang sendiri tuh. Jadi ada Esri Young Scholars Award yang mana kalau saya menang kita dapat kesempatan ke San Diego. Tapi Wah, aku dapat ya menang kedua. Jadi dapatnya ke San Diego Hills. Canda. San Diego Hills itu kuburan
Iya gitu. Kira-kira berapa lama tuh, Mhm. dari arrival di Belanda sampai dapat kerjaan itu kira-kira, Mbak Ajeng butuh waktu berapa lama? Aku datang kan Oktober ya, terus sebetulnya betul-betul aktif nyari tuh kayak mulai dari Desember gitu. Jadi memang masih kayak, wah happy semuanya difotoin gitu kan, namanya juga baru nyampe Eropa, jadi masih ada fase senang-senangnya kan, kayak gitu tuh. Terus mulai aktif mencari kayak Desemberan gitu, alhamdulillah dapet, offer Februari. Jadi, aku juga mau disclaimer nih, ini juga aku juga alhamdulillahnya termasuk cepet ya, dan nggak semua orang bisa disamaratain, kayak gini. Mungkin beda-beda case-nya di setiap negara, terus, beda-beda juga pengalaman sebelumnya gitu kan. Kalau aku kan memang dari dulu GIS sampai sekarang juga ya alhamdulillah ada, banyak opening GIS jadi bisa masuk gitu. Jadi ya disclaimer juga. Maksudnya alhamdulillah dapat cepat tapi, ya beda-beda setiap, orang kondisinya gitu. Nih, ini kan nyari kerja di Eropa tuh lumayan challenging nih. Bisa diceritain Mhm, nggak Mbak Ajeng yang apa perjuangannya untuk cari kerjaan tuh gimana gitu dulu? gimana ya perjuangan mulai dari apa ya, pasti kan nanti Mei juga mungkin bakal mulai sekarang ngerasa gitu ya, kayak biasanya kerja terus sekarang jadi nggak kerja, jadi, ada sesuatu yang kurang gitu untuk, ya sehari-harinya jadi lebih boring mungkin gitu, tapi ya kalau waktu kemarin sih aku tahu soalnya udah ngobrol juga sama beberapa orang yang ikut istrinya atau ikut suaminya ke Belanda, terus, udah tahu kondisinya juga nggak mudah gitu untuk outsider cari kerja. Jadi aku udah tahu tuh mindset itu ada dulu di aku gitu. Jadi aku kemarin sebenarnya cukup santai sebenarnya, tapi ya cukup serius juga. Jadi ya prinsip aku waktu itu santai tapi serius, nggak ngoyo harus cepet dapet, tapi serius dalam arti ya kita tetap mengembangkan skill, tetap mengasah kemampuan diri gitu. Kalau misalnya kayak GIS gitu, mungkin bisa kita kayak ngambil, sertifikasi gitu atau enggak belajar dulu, belajar tentang data, cloud, sesuatu teknologi yang sekarang lagi booming apa sih, dan kita juga cek-cek tuh misalnya di, LinkedIn atau di apa namanya, di website-website yang untuk cari kerja gitu. Apa sih sebenarnya yang lagi dibutuhin dan kita bisanya apa nih gitu, jadi ada gap kan. Kalau ada gap kita mungkin bisa nih masuk di situ gitu. Jadi kalau waktunya kosong ya belajar sih sebenarnya, belajar yang teknis sama belajar juga bahasa. Karena kalau di Eropa biasanya penting tuh harus sama-sama bahasanya tuh, ya mereka kan kalau Belanda tuh sangat, menjunjung bahasa ibu gitu. Nah selain yang apa, skill-skill yang teknis terus bahasa juga mungkin juga harus diasah skill-skill yang non teknis. Kan kalau misalnya kita mau kirim, aplikasi itu ada CV sama resume kan. Aku tuh agak cheating gitu Mei, waktu dulu. Jadi Apa aku nih cheating-nya? nge-translate ya, aku nge-translate semua CV sama, resume aku tuh ke bahasa Belanda. Jadi mereka lebih, "Oh oke, orang ini ngerti nih," gitu. Jadi itu salah satu tips yang aku dapetin juga dari teman aku. Nah, tapi permasalahannya adalah kalau misalnya kamu waktu ditelepon kan biasanya kalau orang Belanda tuh nelpon, "Oh CV sama resumenya nih cocok nih," tapi, mmm, apa, aku diajak ngobrol ternyata aku nggak bisa bisa banget kan. Itu juga jadi barrier tuh sebenarnya, gitu. Terus ya yang company yang aku dapetin ini alhamdulillahnya sih mereka nggak masalah banget pakai bahasa Inggris, jadi itu juga keberuntungan aku sih. Kalau boleh bilang gitu. Sama kalau waktu mau interview, aku waktu itu udah bikin skrip nih. Jadi benar-benar skripnya tuh detail gitu misalnya kayak, kan kalau pertanyaan yang gampang tuh misalnya tell me about yourself, apa sih strength and weaknesses kamu gitu. Terus menurut kamu JS tuh apa, kayak gitu-gitu kan bisa kita persiapkan sebelumnya biar lebih matang gitu. Itu sih sebetulnya, usaha yang saya lakukan. Mau nanya apa lagi nih aku ya? Mau nanya apa lagi nih aku ya? Ya, apa nih yang membuat Ajeng super challenging kerja di sana? Tuh. Kalau menurut aku yang challenge paling besar itu adalah bahasa sih lagi-lagi ya. Kita tadi udah baru bahas itu kan penting banget gitu. Eee, oh ya kebetulan kan aku kantor konsultan nih. Jadi, dan klien aku itu adalah yang tadi sektor telekomunikasi. Tapi kalau misalnya aku nanganin sektor-sektor lain kayak misalnya,
transportasi atau pemerintahan, itu tuh bakal susah banget kalau aku nggak bisa bahasa Belanda. Dan bahkan sebenarnya teman-teman aku tuh juga sekarang yang kita proyek bareng itu semuanya kan bisa bahasa Belanda. Tapi ya karena aku doang nih, karena aku sendiri doang yang nggak bisa. Jadi semua orang tuh ngubah bahasanya jadi bahasa Inggris gitu. Cuman karena aku. Jadi aku nggak enak gitu loh. Gitu. Nggak enak ke klien juga, kadang-kadang nggak enak ke teman-teman sih, teman-teman kerja gitu. Tapi ya itu sesuatu yang harus diimprove kan. Jadi bisa lah kira-kira moga-moga setahun 2 tahun ke depan aku bisa bahasa Belanda gitu. Bismillah. Bisa lah ya. Pokoknya Terus udah kalau di yang sana setiap hari bisa ngomong Belanda sama orang sana gitu kan. Bismillah. iya sih, iya. Terus apa lagi ya? Kalau yang kedua sih palingan lebih ke mental apa ya? Mungkin mental karena kita outsider gitu. Terus ngerasa kadang-kadang aku ngerasa minder aja sih waktu awal-awal. Karena kan kita juga ya aku ngeliat semua orang wah kayaknya uh, aku salah nggak ya? Aku diterima tuh bener nggak sih aku bisa gitu. Jadi ada kayak apakah ini personality aku aja atau ada inferiority complex atau itu semua orang juga mengalami hal yang sama gitu. Aku nggak tahu gitu. Jadi aku ngerasa kayak teman-teman itu pada hebat. Apakah aku bisa nih ngikutin pace-nya? Tapi ternyata setelah dijalani ya tinggal belajar aja sih maksudnya buat bisa adaptasi. Itu kan butuh waktu juga tapi ya uh, menurut aku kalau orang Indonesia tuh keren-keren sih Mei. Kan maksudnya aku udah kerja nih sebelumnya. Terus aku bisa mengamati lah rekan kerjaku yang sebelumnya dan rekan kerja yang sekarang. Menurut aku yang dulu juga nggak kalah saing gitu. Jadi orang-orang Indonesia tuh kreatif menurut aku terus ya pinter gitu, suka ngulik, terus rajin gitu. Lebih dari jam 5 kerja tuh kan biasa banget ya di Indonesia. Sedangkan kalau di sini tuh nggak, pokoknya jam 5 langsung tutup gitu. Weekend nggak ada kerja sama sekali. Itu yang enak juga sih di Belanda tuh. Mungkin di Eropa juga semuanya hampir semuanya kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia, maksudnya kalau orang-orang Indonesia mau kerja di sini, menurut aku sih bisa banget dengan etos kerja yang menurut aku keras gitu ya. Pasti nggak kalah saing sih. Gitu. Challenge terakhir, ya mungkin lebih ke karena kita Muslim ya Mei. Tadi kan buat nyari tempat sholat tuh yang nggak semuanya semua kantor ada gitu. Kalau di rumah ya enak banget kita bisa tinggal gelar aja sajadah gitu kan kalau lagi WFH. Tapi kalau lagi di kantor ada sih yang menyediakan satu ruangan biasanya ruangan laktasi gitu Mei. Tapi nggak semua kantor ada gitu. Ada juga prayer room tapi ya nggak semua ada gitu. Tapi so far sih oke. Terus paling kalau misalnya kita diajak jadi suka ada event yang kayak barbekyuan atau drinking event kayak gitu. Ya kita paling minum Coca-Cola aja, yang lain minum bir gitu. Tapi kan takutnya dianggap, ini nggak mau ikutan nih, dia nggak mau ikutan sama kita, padahal ya kita memang nggak bisa gitu kan. Gitu aja sih. Pilih Coca-Cola atau jus ya endingnya ya. Ya, ya gitu aja. Jus kalau nggak Coca-Cola gitu. Terus tips dan triknya Jeng buat berkarir di EU apa aja nih yang bisa di-share ke kami ini? Tipsnya apa ya? Ya berdoa sih menurut aku. Udah pasti lah ya berdoa. Terus berusaha tadi ya memperdalam skill bahasa gitu, memperbaiki CV gitu. Tapi juga yang gak kalah penting menurut aku minta doa restu sih. Minta doa restu keluarga-keluarga terdekat lah gitu. Yang menurut teman-teman itu penting gitu untuk diminta. Soalnya aku pernah mau interview terus kayak nggak mau bilang orang tua, nggak mau bilang siapa-siapa gitu. Terus fail gitu, gagal. Setelah gagal baru aku bilang, Bu aku tadi habis interview terus ternyata nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi besok-besoknya aku kalau setiap mau interview pasti aku bilang minta didoain gitu. Terus itu menurut aku ngebantu banget sih. Dan ternyata yang terakhir-terakhir ini juga dapet tuh menurut aku salah satunya gara-gara itu sih. Iya. Di ke suami, ke keluarga gitu, ke nenek, siapapun yang dianggap harus Butuhkan. kita mintain gitu doa Iya. restunya. Wah, Gitu. itu keren banget sih Jeng, itu akan aku copy paste kayaknya karena sebenarnya aku juga tipikal kayak Ajeng gitu mau ngobrol tuh entar dulu kalau udah bagus hasilnya baru ngobrol. Iya, betul kan. Kita tuh kadang Padahal lupa ternyata bahwa enggak juga. kesuksesan yang kita dapat tuh kadang bukan dari usaha kita tapi dari doa orang-orang sekitar kita gitu kan. Wah, keren Betul, nih. betul. Keren aja.
Ya, udah, paling ini aja sharing-sharingnya sama Ajeng. Makasih banget ya Mbak Ajeng udah Sama-sama. mau mampir ke channel Mayhans. Buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini. Betul nggak Mbak Ajeng? Sip. Nanti ya, aku juga Oke, sudah semoga subscribe kayaknya nih. kontennya bermanfaat. Dadah semuanya. Bye-bye. Dadah. Makasih juga, Mei.